Oke, di sini kita punya 3 soal tentang hukum Newton ya. Jadi tentang gaya dan percepatan. Oke, untuk memahaminya kita langsung saja bahas ya. Ini soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Perhatikan baik-baik penjelasannya ya. Oke, di sini ada soal tentang 2 anak menarik meja yang masanya 50 kg dengan arah yang sama. Jadi arah mereka menarik itu sama dengan gaya 60 Newton dan 70 Newton. Gaya gesekan yang timbul antara kaki meja dengan lantai 80 Newton. Berapa percepatan meja? Jadi kalau untuk pemahamannya kita ilustrasikan saja dulu ya. Ini ada meja. Mejanya ini 50 kg. Kemudian ada 2 orang anak menarik dengan gaya yang sama searah 60 Newton dan 70 Newton ya. Oh sorry, ini gambarnya tidak bagus karena harusnya 70 Newton itu lebih panjang. Nih 70 Newton lebih panjang ya, 60 Newton. Jadi ditarik nih. Nah kemudian dia mengalami gaya gesek. Gaya gesek terhadap kaki meja sebesar 80 Newton. Nah kemana arah gaya gesek? Arah gaya gesek itu berlawanan arah dengan arah gerakan benda tersebut. Jadi kan kalau dia ditarik berarti cenderung dia bergerak ke kanan kan, maka gaya geseknya itu nanti ke kiri sini. Ini F geseknya 80 Newton. Nah ini F1, ini F2 ya, 2 orang anak menarik gaya, M nya 50 kg. Percepatan berapa? Percepatan itu A sama dengan sigma F dibagi dengan M nya. Jadi kita lihat jumlah gayanya itu berapa. Karena ini ada yang searah ke kanan, berarti ini jumlah dulu ditambah. Berarti 60 tambah 70, berarti 130 Newton. Nah nanti ini yang ke kanan kurangi yang ke kiri sesuai dengan arah panahnya, maka nanti sigma F nya itu sama dengan 130 Newton dikurang dengan 80 Newton dibagi dengan masanya 50 kg ya. Atau kalau kalian mau jabarkan tuh ini seperti ini nanti kalau dijabarkan dari awal ya, 60 ditambah 70 dikurangi 80 per 50 M nya sama saja sih. Nah berarti ini nanti sama dengan 50 per 50 berarti sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya ini adalah 1 meter per sekon kuadrat. Oke, intinya itu kalian harus pandai menggambarkan arah panahnya itu kemana. Nanti karena dia searah ditambah, kemudian dia berlawanan dikurangi, nanti tinggal dibagi dengan massa, dapatlah A nya. Nah, nomor 1 udah ya. Sekarang nomor 2. Nomor 2 ini dia nyari berapa gaya gesek. Oke, jadi gaya gesek ini sebenarnya gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak. Kalau gerakannya ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri. Nah, kalau dia bergerak ke kiri, maka gaya geseknya ke kanan. Ingat, berlawanan arah dengan arah gerak. 2 anak menarik meja dengan arah yang berlawanan. Nah, nih. Dia menarik arah dengan arah berlawanan. Jadi kalau diilustrasikan ini ada meja. Dia meja. Kemudian dia ditarik ke kanan 75 Newton ya kan. Kemudian ke kiri 50 Newton nih. Nih, 75 dan 50 Newton ya. Ini gambarnya panjangkan lagi lah. Besaran vektor itu tergantung dengan arah panahnya juga. Kalau dia besar, makin besar gambar vektornya ya. Kemudian bila massa meja 25 kg, M-nya 25 kg. 25 kg dan percepatan 0,5, A-nya sama dengan 0,5 meter per sekon kuadrat. Besar gaya gesek yang ditimbulkan berapa? Nah, lihat arah panahnya. Sangat penting, arah panahnya itu menentukan arah si benda bergerak. Nah, coba lihat. 75 kan lebih besar pada 50 ya. 75 lebih besar daripada 50 kan? Nah, maka benda akan bergerak ke kanan, ya kan? Ke kanan searah dengan si 75. Maka gaya geseknya itu nanti berlawanan. Berlawanan itu artinya dia di sini gaya geseknya. F geseknya. Nah, rumusnya tadi sama juga dengan yang tadi. A sama dengan sigma F per M. Bisa juga menjadi sigma F sama dengan M kali A. Nah, sama saja nih rumusnya. Dengan rumus yang A sama dengan F per M, karena dari segitiga kalau kalian menghafal itu biasanya dari segitiga ya. Ini F nya di atas,
M di bawah, A-nya di bawah. Nah, kalau pengen mencari A berarti A-nya ditutup, nanti dapat F per M. Kalau ingin mencari M, M-nya ditutup, dapatnya F per A. Kalau ingin mencari F berarti M kali A. Ini pakai kali saja ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, F-nya berapa kita lihat. Karena 75 ini lebih besar pada si siapa nih tadi, 50 dengan F gesek. Nah, nanti kita apakan ya supaya mudah ya, diginikan saja, dianggap kanan kiri gitu ya. Nah ini, jadi saya anggap F kanan dikurang F kiri, F kanan dikurangi dengan F kiri. Ini biar mudah paham ya, karena dia ini nanti ditambah, ini nanti sama dengan M kali A. M nya 25, ini itu saja M dulu, A nya 0,2 ya, berarti F yang ke kanan kan 75 dikurang dengan yang ke kiri. Yang ke kiri itu berarti nanti 50 ditambah dengan F gesek. Nah, atau kalau kalian bingung, saya ginikan saja, dikurang dengan 50 dikurang dengan F gesek. Nah ini kan tidak bingung kan, F geseknya yang ditanya berapa, sama dengan M kali A, 25 kali 0,5. 75 dikurangi 50 berarti kan 25 dikurangi F gesek sama dengan 25 dikali 0,5 itu 12,5 ya. Ingat, kanan kurangi kiri, kanannya itu 75 dikurangi kiri berarti ini dikurangi semuanya, 50 dikurangi dengan F gesek dikurangi 50 dikurangi F gesek ya, kanan kurangi kiri ya. Nah, berarti nanti ini 25 kali 0,5, M kali A nya 12,5, 75 dikurangi 50 25. Nah, ini nanti pindah ruas, ini saya tulis dulu ya biar kalian lebih paham matematikanya. 25 dikurangi F gesek sama dengan 12,5. Nah, ini kan pindah ruas ke sana. Si siapa nih, si F geseknya lah pindah, ini pindah jadi plus ya, yang ini pindah ke sini, pindah jadi min, berarti kan nanti ini 25 dikurangi 12,5 sama dengan F gesek, jadi plus ya, 25 dikurangi 12,5 berarti sama dengan 12,5 Newton. Nah, berarti F geseknya itu sama dengan 12,5 Newton. Nah, oke. Jadi jawabannya 12,5 Newton. Itu soal nomor 2. Sekarang kita soal nomor 3. Jadi ini soalnya dia bervariasi ya, gaya-gayanya nih. Yang paling enak itu kalian gambarkan, jadi lebih mudah dipahami. Itu gambar arah panahnya, arah gaya geseknya ke kanan atau ke kiri. Kemudian kita lihat dua anak, Andi dan Anton, menarik meja dengan arah yang sama. Andi menarik dengan gaya 65 Newton dan gaya gesek yang terjadi antara kaki meja dengan lantai 100 Newton. Oke. Jadi dia menarik, Andi dan Anton menarik meja dengan arah yang sama. Jadi ini F Andi. Andinya itu tadi 65 Newton. Kemudian ini F si Anton. F-nya si Anton tidak tahu berapa. Nih, berapa besar gaya Anton? M-nya seberapa nih? 30 kg ya. M-nya 30 kg. Kemudian gaya gesek 100 Newton. Nah, gaya gesek itu berlawanan arah dengan arah yang diberi ya. Gayanya nanti berarti dia ke kiri ini. Ini F gesek 100 Newton. A-nya percepatannya 0,5 meter per second. Oke, samanya kayak rumus nomor 2 ya. Pakai sigma F sama dengan M kali A. F-nya kanan dikurangi kiri. Kanan berarti itu nanti F kanan dikurangi dengan F kiri. M-nya, M tulis saya M ya A. F kanannya ada 65 ditambah dengan F Anton ya. F Anton yang kita tanya, kita cari. Dikurangi dengan yang kiri itu ada 100 Newton sama dengan si M-nya siapa nih? M-nya si benda 30, A-nya 0,5. 65 dikurangi 100 berarti kan minus. Berarti F Anton min 35 ya. Nah, ini matematika sederhana ya. Kalau kalian bingung, kalian harus belajar lagi matematikanya. Karena gini,
65 dikurangi 100 berarti kan kurangnya supaya cukup itu adalah sebesar 35, tapi dia min 35 kurang 35. Nah, berarti ini nanti pindah ruas lagi nih. F Anton dikurang 35 ya. F Anton dikurangi 35 sama dengan 15 ya tadi ya. Ya, sama dengan 15. Nah, pindah ruas yang minusnya supaya jadi plus. Ini pindah jadi plus, maka nanti F Antonnya sama dengan 15 tambah 35, berarti sama dengan 30 40 50 ya 50 Newton. Jadi ini F Antonnya 50 Newton. Oke, semoga mudah dipahami dan dimengerti. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang ingin mengetahui pembahasan soal ini. Oke, semoga tetap semangat, sehat selalu. See you again di video-video selanjutnya.